Sebetulnya bukan tanpa persiapan kami berangkat ke Bengkulu untuk mengambil harta yang sudah dipersilahkan oleh penjaganya. Tetapi kenyataan yang dihadapi jauh dari dugaan dan harapan yang sudah terbayang menjadi orang kaya. Awalnya ketika Isham yang memang orang asli Bengkulu membawa kabar bahwa di sana ada harta karun berupa emas dan benda berharga lainnya. Harta karun itu berada di dalam tanah milik seorang kawannya. Pemilik tanah itu sudah mempersilahkan siapa saja yang bisa mengambilnya, asal tidak ada korban baik dari yang menggali maupun dari yang mempunyai tanah. Karena menurutnya harta tersebut sudah dikuasai makhluk gaib dan dijaganya. Karena ajakan Isham begitu kuat dan aku penasaran barangkali saja Allah memberi rezeki lewat ini, maka ku persiapkan segala sesuatunya. Pertama, aku ajak Dewi yang punya kemampuan untuk mendeteksi jarak jauh. Kusuruh dia melihat apa benar yang ditunjukkan Isham itu ada harta karunnya. Tadinya Dewi menolak dan tidak mau ikut dalam rombongan, tapi karena bujukanku, akhirnya dia mau ikut. Siang itu aku dan Isham datang ke rumah Dewi, kebetulan dia ada di rumah. Kita berharap mudah-mudahan berhasil mengambil harta itu, kata Isham mengawali pembicaraan. Bagaimana Wi? Apa sudah diteropong keberadaan harta itu? Kataku ingin tahu, karena beberapa hari lalu aku sudah memberitahu mengenai lokasi harta itu. Sudah, dan penjaganya mempersilahkan untuk mengambilnya, kata Dewi optimis. Aku ingin langsung berbicara dengan penjaganya, kataku pada Dewi, karena kebetulan Dewi bisa dimasuki raganya oleh makhluk gaib. Baiklah, tapi saya coba kontak dulu dia, kata Dewi seraya memejamkan matanya menerawang jauh ke suatu tempat di Bengkulu. Tidak lama kemudian dia membuka matanya. Dia mau datang, katanya lagi. Bersiaplah, dia sudah datang, kataku karena aku merasakan kehadiran sosok makhluk gaib. Dewi memejamkan matanya, sukmanya keluar memberi kesempatan makhluk gaib itu untuk memasuki raganya. Tubuhnya lunglai, kepalanya tertunduk. Sejenak kemudian tubuhnya bergetar dan kepalanya diangkat menandakan makhluk itu sudah memasuki raganya. Siapa yang datang? Jabatlah tanganku dan perkenalkan namamu. Aku menyapanya dengan suara yang bersahabat. Aku penjaga harta dari Bengkulu, namaku Godot, katanya dengan suara yang berat. Begini Godot, aku dan teman-temanku ingin mengambil harta yang kamu jaga selama ini dengan harapan harta itu bisa digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan, kataku berharap. Ya, aku pun sudah tahu dari perempuan ini dan sudah bilang padanya untuk mengambilnya kalau memang bisa, katanya dengan suara datar. Kalau sudah diizinkan, kami akan berangkat dalam beberapa hari ini, kataku menjanjikan. Silahkan, aku hanyalah penjaga. Kalau memang bisa mengambilnya, gunakanlah harta itu untuk kebaikan, katanya berpesan. Baiklah, terima kasih atas kedatanganmu dan sampai bertemu di Bengkulu. Insya Allah kami akan datang, kataku berjanji lagi. Kalau begitu aku pamit, aku tunggu kedatanganmu dan rombongan, katanya sambil mengulurkan tangannya ngajak bersalaman. Ya, insya Allah, kataku sambil memegang tangannya. Tubuh Dewi bergetar, tidak lama kemudian kepalanya menunduk kemudian diangkat pelan-pelan sambil membuka matanya. Apa yang dikatakannya? Dewi bertanya walaupun dia sebenarnya sudah tahu apa yang dikatakan penjaga itu karena dia bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk itu. Dia sudah mengizinkan kita untuk mengambilnya, kataku singkat. Kemudian aku, Isham, dan Dewi sepakat untuk berangkat ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Kijang kepunyaan Bambang yang sebelumnya sudah diajak Isham. Pada hari yang sudah ditentukan kami berangkat dari Tangerang selepas zuhur. Aku, Bambang, Isham, Dullah,
suami Dewi dan Dewi sendiri membawa anaknya yang belum genap 2 tahun. Perjalanan sampai Lampung lancar-lancar saja. Begitu keluar dari Lampung, kira-kira jam 9 malam, aku yang duduk di depan dengan Bambang yang menyetir mobil, tiba-tiba mencium bau karet yang terbakar dan aku merasa mobil berjalan tidak seimbang. Bau apa ini? Kok mobil ini terasa nggak stabil? Kataku pada Bambang. Aku nggak mencium apa-apa, kata Bambang sambil serius menatap ke depan. Setelah mobil berjalan kurang lebih 100 meter, aku mencium bau ban yang terbakar begitu menyengat, tetapi herannya yang lain tidak menciumnya. Coba berhenti dulu, dicek bannya, kataku agak gusar. Bambang menghentikan mobilnya dan turun. Aku pun ikut turun. Aku kaget ketika melihat ban belakang sebelah kanan mengeluarkan asap dan tercium bau karet yang terbakar. Bambang menghampiri ban itu dan ternyata ban itu sudah jebol, sebagian mengelupas karena terbakar kena gesekan. Ternyata ketika aku mencium bau karet yang terbakar adalah ban yang sudah gembos. Kenapa aku? Tapi karena Bambang tidak tahu dan tidak merasa ada yang aneh, dia jalan terus. Bagaimana menurutmu, Wi? Apa ada gangguan gaib pada kendaraan kita? Sejak kita menyeberang dari pelabuhan Merak tadi, ada beberapa makhluk gaib yang menyambut kita dan mengikuti mobil kita, kata Dewi sambil matanya menerawang ke atas. Coba kalau aku tidak mencium bau karet ban yang terbakar, apa jadinya? Kataku mengingatkan. Kurang lebih setengah jam Bambang yang dibantu Isham telah selesai memasang ban serep dan mobil siap diberangkatkan kembali. Karena malam sudah semakin larut, aku langsung tertidur. Ketika terbangun, aku melihat keluar remang-remang terlihat hamparan lautan dengan deburan ombaknya yang bergemuruh. Ternyata malam menjelang subuh. Di seberang jalan aku melihat sekolahan dan dalam keremangan aku melihat tulisan di plang sekolahan itu. Ternyata kami sudah sampai di daerah Bintuhan. Ini baru setengah perjalanan, kata Isham memecah kesunyian. Dia orang Bengkulu sehingga tahu daerah yang kami lewati. Yang lain tidak ada yang mengomentari ucapan Isham karena memang kondisi masih ngantuk dan lelah. Kami langsung mengambil air wudhu kemudian melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat, kami menuju kendaraan dan melanjutkan perjalanan kembali. Hari menjelang sore ketika aku bangun, ternyata aku bangun paling belakang karena yang lain sudah ada yang mandi. Aku pun segera mandi. Setelah semuanya mandi, kami berkumpul di ruang depan merencanakan ke lokasi yang ternyata masih kira-kira 60 km lagi dari Bengkulu, yaitu di daerah Curup. Pagi harinya setelah selesai sarapan kami berangkat ke Curup. Jalan kecil berkelok-kelok melewati hutan belantara. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, sampailah kami di lokasi yang dituju. Sebuah perkampungan yang dikelilingi bukit. Rumah penduduk satu dengan yang lainnya saling berjauhan karena halaman yang luas ditanami pohon kopi dan pepaya. Mari silahkan masuk, beginilah namanya di kampung, kata Andi teman Isham menyambut dengan keramahan orang desa yang lugu. Kami masuk ke ruang tengah yang sudah dihampari tikar daun pandan. Ibunya langsung ke dapur dan membawakan air teh hangat. Silahkan diminum, namanya di kampung, yang ada cuma teh saja, kata Ibu Andi sambil menyuguhkan minuman. Setelah basa-basi ngalor ngidul, Isham membuka pembicaraan pada masalah yang akan dikerjakan. Ini saya bawa teman-teman ke sini sesuai dengan pembicaraan tempo hari mengenai keberadaan harta karun di tanah Bapak, kata Isham kepada Bapak Andi. Sebetulnya begini, sudah banyak orang yang mengambil harta ini, tetapi tidak satupun orang yang berhasil. Bahkan sudah menelan 10 orang korban. Ada yang diseret-seret ditarik kakinya, ada yang dicekik, ada juga yang dibenamkan ke dalam lubang galian. Mereka semua rata-rata umumnya setengah baya dan mengaku punya ilmu tinggi, kata Bapak Andi. Kami menyerahkan semua urusan pada Allah dan minta kekuatan hanya kepada Allah, kataku meyakinkan Bapak Andi. Tapi keluarga kami tidak mau menanggung resiko kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, katanya lagi mengingatkan. Baiklah Pak, kami jauh-jauh datang ke sini, tentunya segala sesuatunya telah dipersiapkan dan kami menanggung resiko apapun. Bapak jangan khawatir,
kataku lagi. Baiklah kalau begitu, kapan mau dikerjakan? Tanya Bapak Andi. Saya mau tahu dulu lokasinya, Pak, kataku ingin tahu. Ayo, kita sama-sama keluar, kata Bapak Andi langsung berdiri mengajak keluar. Dia berjalan di depan diikuti Andi, aku, Isham, Bambang, dan Dewi berjalan mengikuti di belakang kami. Ternyata kami dibawa ke samping rumah sebelah kanan yang ada pohon mangga yang besar. Jarak lokasi kira-kira 50 meter dari rumah Andi. Disinilah lokasinya, kata Andi sambil menunjuk tanah yang ada bekas galiannya. Aku menyuruh Dewi menerawang ke dalam lokasi yang ditunjuk. Sejenak kemudian Dewi memejamkan matanya. Tidak lebih dari 2 menit kemudian membuka matanya kembali sambil menganggukkan kepalanya menandakan bahwa ada harta karun di lokasi yang ditunjuk. Karena semalam habis turun hujan, tidak sulit untuk menggali tanah itu. Sedangkan Dewi memperhatikan dari jarak 2 meter sambil menggendong anaknya. Setengah meter pertama kami tidak menemukan benda apapun. Dengan mudahnya tanah itu digali. Tapi begitu hampir 1 meter, tiba-tiba cangkul yang dipegang Isham mengenai benda keras. Berbarengan dengan linggis yang dipegang Dullah juga mengenai benda keras. Kami saling pandang, sama-sama punya harapan kalau benda keras yang kena cangkul dan linggis itu adalah harta karun. Karena menurut Dewi, di situ ada sebuah peti yang ukurannya kira-kira lebar 40 cm dan panjangnya 70 cm. Ayo, gali terus, kata Isham bersemangat. Kami pun terus menggali dengan hati-hati karena benda yang keras tadi sedikit demi sedikit kelihatannya bentuknya datar agak melengkung. Begitu diamati, ternyata benda itu adalah sebuah batu. Awalnya kelihatan sebesar tampah, tapi begitu digali ke pinggirnya, ternyata batu itu tambah besar. Kami saling pandang karena kecapean, tapi tidak menemukan ujungnya. Dan anehnya, tanahnya pun tambah keras sehingga susah untuk digali. Aku memandang Dewi dan memberi isyarat untuk melihat keberadaan batu itu dengan pandangan batinnya. Sejenak kemudian, ya, betul, peti itu ada tepat di bawah batu itu, kata Dewi bersemangat. Kami pun berusaha untuk menemukan pinggiran batu itu, tapi usaha kami sia-sia. Batu itu tidak ditemukan tepinya. Hari menjelang maghrib di saat kami kelelahan menggali dan tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan Dewi. Ayo kita pulang saja cepat, katanya kelihatan seperti ketakutan. Ada apa, Wi? Kita kan jauh-jauh datang untuk mendapatkan harta itu. Dan aku sudah bilang jangan takut pada makhluk gaib apapun bentuknya, kataku sedikit gusar. Jangan buang-buang waktu lagi, kita harus segera pulang. Nanti aku jelaskan di mobil, kata Dewi lagi, kelihatan ketakutan sekali. Ya sudah, kalau begitu kita pulang saja, kata Bambang. Sepertinya dia juga merasa takut dengan mendengar perkataan Dewi. Kami pun segera membereskan peralatan dan dipulangkan ke rumah Andi. Setelah selesai cuci tangan, kami segera pamitan dan naik ke mobil. Bambang segera menstarter mobil tapi tidak hidup-hidup. Aku merasakan ada kekuatan gaib yang menahan mobil itu. Aku berdoa agar kekuatan gaib itu dihilangkan. Doaku terkabul, mobil bisa dihidupkan. Tapi baru saja berjalan 10 meter melewati tanjakan yang tidak seberapa, kembali mobil itu mati. Ayo kita dorong sampai ke jalan yang datar dulu, kataku mengajak Isham dan Dullah. Setelah di starter berulang-ulang, akhirnya mobil itu hidup dan bisa berjalan seperti biasa. Kami terdiam dalam mobil yang melaju kencang. Tidak sampai 1 jam kami sudah memasuki kota Bengkulu. Hari mulai gelap karena sudah melewati waktu maghrib. Begitu keluar dari kota Bengkulu, tiba-tiba hujan lebat sekali sehingga menghalangi pandangan. Hari mulai gelap karena sudah melewati waktu maghrib. Begitu keluar dari kota Bengkulu, tiba-tiba hujan lebat sekali sehingga menghalangi pandangan. Aduh, gimana nih, gak kelihatan, kata Bambang setengah berteriak. Ya sudah, minggir dulu saja, kataku menyarankan. Bambang mengikuti saranku dan meminggirkan kendaraannya, kemudian berhenti. Di dalam gelap kelihatan wajah Dewi pucat dan gelisah. Bambang duduk bersandar sambil kedua tangannya dibuat ganjal kepalanya. Coba Pak, kita jalan pelan-pelan, karena kendaraan lain pun bisa jalan, kataku pada Bambang. Bambang mengikuti perintahku. Sungguh di luar dugaan, setelah kendaraan yang kami tumpangi berjalan kurang lebih 20 meter, ternyata tidak ada hujan sama sekali.
Akhirnya Bambang memacu kendaraannya tanpa berhenti lagi. Semua terdiam dan tidak ada yang berkata sepatah kata pun. Dewi yang berjanji mau mengatakan alasan ngajak pulang ketika di kendaraan kelihatan bengong, matanya menerawang jauh entah kemana. Singkat cerita, setelah 2 hari kami ada di rumah, aku menanyakan kepada Dewi perihal apa yang menyebabkan dia takut sekali sehingga mengajak buru-buru pulang. Dengan suara pelan dan terlihat masih ada rasa takut, Dewi mengatakan bahwa penguasa harta itu sosok makhluk gaib yang tinggi besar. Dia berjubah putih dan bersorban, menunggang gurita sebesar Stadion Senayan. Makhluk itu memberi peringatan bahwa kami harus meninggalkan lokasi itu secepatnya. Kalau dalam 2 jam tidak keluar akan ada korban, terutama anaknya Dewi yang akan diambil.